Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini diketahui bahwasanya pesawat Cessna 560 dengan thrust maksimum yaitu 13,55 kilonewton dan massa 7.000 kg akan memerlukan sudut di-scan yaitu 5 derajat. Dia memerlukan di-scan dengan sudut 5 derajat dan harus mempertahankan kecepatannya. Nah, yang pertanyaan, jika kecepatannya 250 knot, maka persentase thrust engine yang diperlukan untuk di-scan berapa? Yang selanjutnya, yang kedua, asumsikan density air itu konstan pada 1,1 kg per meter kubik. Berapa angle of attack yang harus diatur pada pesawat? Nah, asumsikan pada saat ini angle of attack-nya yaitu 0 derajat. Nah, kemudian yang terakhir, determine, tentukan ROD-nya. Nah, jika diketahui S, luas sayapnya yaitu 31,83 meter kuadrat, CDO-nya 0,02, akselerasi A sama dengan 5,21 perhatian, dan K faktornya yaitu 0,05. Nah, kita akan hitung bareng-bareng. Kita akan hitung bareng-bareng ya. Nah, tadi kan diketahui thrust sama dengan ini satu ya, 13, kilonewton, masanya 7.000 kg, dan angle-nya 5 derajat, S sama dengan S-nya 31,83. Nah, CD 0-nya, CD 0 sama dengan 0,02, A akselerasinya 5,2, dan K faktornya 0,0. Yang pertama yaitu di 2A, persentase engine thrust. Oke. Yang kedua yaitu angle of attack, dan yang terakhir yaitu ROD. Yang pertama, A, kita ingat-ingat kembali hukum Newton kedua, di mana untuk menentukan thrust yaitu kita harus menghitung lift dikurangi weight, cos dikali cos gamma sama dengan 0, di mana L sama dengan W, cos yang kita masukin aja, kita masukkan W itu kan 7.000 dikali cos 5, sudutnya 5 derajat. Oke. Hasilnya 7.000 dikali 9,81 dikali cos 5, sekitar 68.409 Newton. Ini baru liftnya. Sedangkan kita harus nyari P ya, persentase thrust-nya. Nah, selanjutnya, setelah kita nemu liftnya, maka kita harus nyari drag-nya. Nyari CL CD-nya. Nah, untuk mencari CL per CD, kan rumus lift itu setengah rho pi kuadrat dikali koefisien lift, ya kan? Ini kita pindah CL-nya, maka CL sama dengan lift per setengah rho pi kuadrat
Ini rumusnya salah. S C L S rho V kuadrat S. Maka kita masukkan L-nya sama dengan 68,409. 68.409 dibagi 0,5 dikali rho-nya 1,1 air speed, air density-nya. Kan di sini tadi diketahui ya, air density-nya itu 1,1 kg per 0,5 dikali 1,1 dikali V kuadrat, yaitu 2000 kali dengan 0,5 berat dikali 31,83. Oke, 68,409. Oke, ini hasilnya berapa ya? Hasilnya sekitaran, jadi kita bisa lihat di sini CL sama dengan 0, selanjutnya yaitu kita nyari CD, koefisien drag. Rumus CD yaitu CD0 ditambah K faktor dikali koefisien lift kuadrat. Tinggal kita masukin CD0 0,02 ditambah 0,05 K faktornya dikali CL-nya 0,236 kuadrat. Sama dengan, teman-teman bisa hitungin di kalkulator teman-teman. Baru kita bisa nemu nanti drag-nya. Rumus drag yaitu setengah. Kalau udah ketemu yang koefisien drag-nya, yang CD-nya, boleh disebutin berapa? Izinkan 0,023. 0,023. 0,023. Rumus drag yaitu setengah rho V kuadrat S kali CD. Oke, kan udah ada semua. CD udah ada, S-nya udah ada, V udah ada. Jadi tinggal kita masukin. Yaitu 0,5. Langsung aja deh pakai ini biar cepat. 0,5 dikali dengan 1,1 dikali dengan V kuadrat 250 dikali 0,5 kuadrat dikali 31,83 dikali 0,023. 0,023. Oke, berapa ya? Ini kuadrat ya. Oke. Untuk drag-nya, baru habis drag kita bisa ketemu trasnya. Jadi rumusnya D min T min W sin berapa? Sama dengan 0. Untuk nyari T-nya, T sama dengan D min W. T sama dengan D-nya udah ketemu? Izinkan D-nya 6.659,0005. 659,0005. Ya.
Oke, 6.605 ya? Benar? 6.659 Oh, 59 dikali sin 5. Berapa? Di sini T. Kalau nggak salah sekitaran 616 Newton. Bagi 616 per 13 teras yang ini kan T2. 616 dibagi di 13,55 sama dengan 0,045 Newton dikali 100 sama dengan 4,5%. Jadi persentase engine thrust-nya untuk di-scan yang dibutuhkan yaitu 4,5%. Oke, selanjutnya yaitu mengenai akselerasinya. Maaf, akselerasi angle of attack. Bentar, kelihatan dulu. Di sini mengenai angle of attack-nya. Untuk mencari angle of attack-nya, maka kita bisa menggunakan rumus yang kemarin udah pernah kita coba juga, yaitu A, akselerasi, sama dengan CL alpha sama dengan CL per alpha. Nah, untuk mencari alpha, kita turunin. Alpha sama dengan CL-nya tadi 0,236. 0,236. Terus CL alpha-nya yaitu CLA. Benar-benar. Ini harusnya bukan alpha. CLA. A-nya tadi 5,2. A. Perat. Berarti hasilnya 1/. Nah, di sini kita masukin, kita bagi hasilnya yaitu alpha sama dengan 0. Ayo. 0,538. Coba benar nggak? Hasilnya benar nggak ini? 0,04538 Siap, benar San. radian. Radian kalau dirubah ke degrees maka jadi berapa? Jadi 2,6.
Grease. Ini angel of attack yang dibutuhin. Selanjutnya yaitu kita nyari ROD. ROD. Rate of disk-nya. Nah, untuk mencari ROD sama kayak di rumus yang ROD yang tadi kita bahas, kecepatan dikali sin gamma. Tinggal masukin kecepatan 205 knot. 250 knot dikali sin gamma. Gamma sama dengan 5. Hasilnya 11 meter per second. Kalau dirubah ke feet jadi 2208 per menit. Nah, kira-kira seperti ini kasusnya untuk mencari ROD, terus kita nyari angel of attack. Sama seperti waktu kita menghitung di materi yang sebelumnya ya. Di track level flight, kita juga menggunakan rumus-rumus ini. Dasarnya juga rumus Liv, rumus CL, rumus CD, terus kita kombinasikan dengan hukum Newton kedua. Kira-kira seperti itu teman-teman.